Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini kita kembali bisa hadir di masjid ini, tempat yang paling mulia di muka bumi adalah tempat di mana kita duduk pagi ini, masjid. Jadi kalau ditanya di manakah tempat yang paling mulia di muka bumi, itu adalah masjid. Bukan kafe di Arifin Ahmad, tidak. Masjid. Dan teman kita yang paling setia itu bukanlah istri. Teman yang sejati itu bukan suami. Teman sejati itu bukan anak atau cucu. Tapi teman sejati itu adalah amal ibadah yang akan datang ketika kita butuh. Kalau ada di antara kita ini wafat, meninggal dunia, ibu, bapak, saya, setelah diselenggarakan di rumah, biasanya kita sholatnya di masjid apa tidak? Ya. Sekarang waktu zuhur jam 12 lewat 12 menit. Kita disolatkanlah di masjid ini untuk sholat zuhur, syabtu sholat jenazah. Ternyata jenazah kita ini cepat datangnya, jam 12 kurang seperempat. Biasa jenazah kalau cepat datang ke masjid di mana diletakkan, Pak? Di kanan apa kiri? Situ ya. Begitu kita ditaruh di sudut tuh, ada tak yang menemankan kita? Ada apa tidak? Nggak ada. Cucu-cucu yang kita gendong tadi, anak-anak yang kita sayang, mau nggak duduk dengan kita di situ? Kalau ada cucu dipegang-pegangnya kerendah atuknya, apa kata ibunya? Jangan nak, jangan. Nah, diamlah kita di situ sendiri kan. Orang sibuk urusan masing-masing. Betul nggak Pak? Betul apa enggak nih? 2 miliar rumahnya, situ juga diamnya. 200 juta rumahnya, itu juga diam. Tipe 36 rumahnya, Pajero mobilnya, pakai becak kemana-mana, ya apa enggak? Ustadz dia, situ juga. Imam dia, ketua pengurus masjid, situ juga. Ada bedanya kalau pengurus masjid sini enggak ada. Banyak duit bapak, situ juga. Saya baca podcast salah satu tokoh di Indonesia, Pak. Dia punya 7 ruas jalan tol. Pendapatan tol itu satu hari 5,5 miliar, dipotong jasa marga dengan yang lain, bersih setiap hari 3,5 miliar, Pak. Bersih. Setiap hari itu, Pak. Berkokok ayam pagi ini 3,5 M. Tetap juga di situ dipajang. Tetap juga tempat mandinya yang dari stainless itu ya. Nggak ada bedanya tuh. Nah, begitu selesai sholat zuhur, standby ambulan di luar tuh. Di mana keluarnya Pak? Situ ya. Keluar ambulan, langsung bypass, langsung ke kuburan. Sampai di kuburan sudah ditunggu oleh liang lahat. Hitungan 15 menit selesai, orang pun pulang. Anak istri tinggal sebentar, tapi akhirnya pulang juga. Siapa teman yang sejati? Amal ibadah. Istri ada yang tinggal?
Ada nggak kalau kita wafat jam 3 atau jam 2, kata PRT, Bu, sore ini juga kita selenggarakan ya. Sore ini juga. Kata ibu nih, tunggulah dulu Pak RT, biarlah berikan saya kesempatan tidur bersama suami saya malam ini dulu. Ada nggak sanggup? Enggak. Siapa yang sejati sesungguhnya? Amal isi itu hanya teman ketika di dunia untuk beramal ibadah. Tapi masing-masing. Ini serius nih Pak. Dan kita pasti akan mengalaminya. Kalau ditengok gaya-gaya bersandar Bapak Ibu ini tidak lama nampaknya nih. Memang tiang aja yang menghambatnya, lagi tidak ada lagi. Pasti nih, saya di masjid ini sudah banyak sholat jenazah di sini. Memang itulah tahapan kita ya. Saya sama ibu sama, oh saya ustadz hebat-hebat segala macam, sama nasib kita. Amal ibadah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pengantar. Maksud saya, mudah-mudahan duduk kita di masjid subuh ini menjadi amal ibadah teman sejati di alam kubur ya. Nanti akan ada kisah malam pertama di alam kubur. Kalau kita ceritakan tidak termakan sarapan nanti nampaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu pengantar di awal ya, untuk tazkiroh, mengingatkan kita. Bapak Ibu, kembali kita ke pembahasan yang kita bahas setiap subuh kedua setiap bulannya, yakni kaji hukum fikih keluarga Islam ya. Kaji hukum fikih keluarga Islam. Kemarin kita sudah sampaikan prinsip-prinsip dan azas-azas dalam perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Prinsip-prinsip itu kemarin diantaranya bahwa tidak boleh menikah itu terjadi beda agama. Beda agama itu calon mempelai laki-laki mesti beragama Islam, calon mempelai perempuan mesti beragama Islam. Itu di pengajian yang lalu. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian, prinsip dalam perkawinan itu adalah persetujuan dari kedua belah pihak. Pihak laki-laki setuju, pihak perempuan setuju. Pada subuh yang mulia ini, menjelang masuk waktu sholat syuruk ya, kita akan melihat, mengukur redonya sebuah perkawinan. Kita mengukur, kita letakkan apa standarnya perkawinan itu redo. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, keredoan itu hanya diukur dari pihak perempuan, tidak dari laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu adalah orang yang melamar. Laki-laki itu aktif, perempuan itu pasif. Jadi karena perempuan ini pasif, yang datang itu adalah laki-laki yang melamar, tentu orang yang datang melamar ini itu melebihi dari redo. Betul apa tidak? Melebihi dari redo, dia yang datang memang. Yang datang untuk melamar. Nah, dan perempuan inilah yang dimintai keredoannya. Nah, keredoan di sini nanti dibagi menjadi dua macam, dua pembagian besar. Apa dasar kita? Hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. La tungkahul ayyamu, la tungkahul ayyumu hatta tusta'maru. Dan janganlah seorang yang sedang sendiri itu, berarti dulu dia pernah berdua, sekarang sendiri. Itu maksudnya seorang janda. Jadi seorang yang pernah menikah, seorang perempuan yang pernah menikah, kemudian bercerai. Baik cerainya itu cerai hidup, ataupun cerainya itu cerai mati. Cerai hidup karena putusan pengadilan, cerai mati karena wafatnya suami. Wala tunkahul ayyumu hatta tusta'maru. Janganlah kalian menikahkan seorang janda, al-ayyumu itu orang yang sedang sendiri, hatta tusta'maru, hingga menunggu perintahnya, hingga menunggu pendapatnya. Wala tunkahul bikru hatta tusta'zanu. Dan janganlah kalian menikahkan seorang perempuan gadis, garis miring perawan, hatta tusta'zanu, sampai ia dimintai izinnya. Jadi ada yang hatta tusta'maru, yang kedua hatta tusta'zanu. Kalau dia janda, itu ditunggu perintahnya, ditunggu pendapatnya. Ya. Tapi kalau dia gadis, diminta izinnya. Ini dalam rangka prinsip perkawinan itu tidak boleh ada paksaan. Harus setuju sama setuju, harus atas dasar kerelaan masing-masing pihak. Jadi wala tunkahul bikru, tidak boleh kalian menikahkan seorang perawan atau seorang gadis hatta tusta'zanu, hingga diminta izinnya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa kaifa iznuha? Bagaimana mengukur izinnya seorang gadis? Macam mana mengukurnya? Qala antaskuta. Rasul kemudian menjawab, izin seorang gadis itu adalah diamnya. Ketika ditanya, nak, ada seorang laki-laki melamarmu, apa pendapatmu, nak? Apakah kamu mau atau tidak? Kemudian sang gadis diam saja. Diam itu menunjukkan izinnya, karena sifat malunya seorang perempuan yang masih gadis. Nah, Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih berat prosesinya? Menikahi seorang janda atau seorang gadis? Coba kita minta pengalaman lah bagi yang nah, ini serius nih. Kalau saya kan gadis aja nih, tidak ada pengalaman. Nah jadi, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini banyak dibahas oleh ulama. Jadi ada dua hal yang paling menjadi dasar, yakni hatta tusta'maru bagi seorang janda, hatta tusta'zanu bagi seorang dia gadis. Nah, keredaan dalam perkawinan ini menjadi prinsip dasar. Persetujuan itu terbagi dalam dua hal. Pertama, keredaan dari orang-orang yang akan ada dalam unsur-unsur ketika akad nikah terjadi. Jadi orang-orang yang terlibat dalam akad nikah itu
setuju atas satu perkawinan. Siapa saja orang-orang yang akan terlibat dalam akad nikah? Pertama, tentu calon mempelai laki-laki. Kedua, tentu calon mempelai perempuan. Yang kedua itu wali. Wali ini, ya, wali itu yang terlibat dalam akad nikah dan 2 orang saksi. Nah, inilah orang-orang yang terlibat di dalam akad nikah. Kaum muslimin sekalian, itu syarat pertama itu adalah persetujuan dalam bentuk redho orang-orang yang terlibat dalam akad nikah. Yang kedua adalah memahami. Apa itu memahami? Izin yang disebut di sini adalah sang perempuan memahami siapa nanti suami yang melamarnya. Jadi tidak boleh ditutup-tutupi. Jadi mesti memberikan informasi yang utuh tentang orang yang melamar. Itu penting, Pak. Pertama, pekerjaannya apa? Nama orangnya siapa? Sukunya apa? Itu kan standar, nama, tempat tanggal lahir. Itu minimal KTP lah. Tidak boleh menikahkan, nak maukah kamu ayah nikahkan dengan seseorang? Anak itu diam. Tapi anak ini tidak tahu siapa orangnya. Itu tidak boleh. Tidak boleh menyembunyikan. Anak yang kita nikahkan lahirnya 1990. Tiba-tiba yang ingin dinikahkan dengan orang yang 1968. Nah, kan jauh bedanya. Dan tidak boleh melakukan manipulasi ketika akad nikah. Jadi kalau terjadi akad nikah karena akibat terjadinya penipuan identitas. Ini banyak loh Pak, hati-hati ya. Dengan medsos sekarang, medsos ya, media sosial sekarang, itu banyak orang yang di dalam, apa namanya gambar itu? DP, status gambarnya itu bukan foto dirinya. Tapi mengambil foto orang lain. Begitu ditengok, cantiknya. Nah, begitu ternyata ketemu langsung, bukan itu orangnya. Ya, bukan itu orangnya. Ya, begitu bertamu ke rumah sang perempuan, keluar anak gadis yang cantik. Di DP itu namanya Maria. Nah, kemudian ketemu orangnya cantik, alhamdulillah ini orangnya. Langsung menyatakan maksud. Begitu disebut Maria, anak gadis ini stop, tunggu. Keluarlah seorang perempuan, itu ibunya. Rupanya yang ingin cari suami itu ibunya, bukan dia. Namanya Maria, tapi foto-foto anaknya. Itu ceritanya. Nah, langsung lari laki-laki ini, tidak jadi katanya kan. Nah, itu kan banyak tuh di film-film pendek YouTube tuh kan banyak cerita lucu-lucu itu ya. Nah, ini penting ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan kita, bagaimana kalau nikah itu tetap terjadi padahal tidak tustakmaru dan tidak izin? Jadi seorang wali tetap memaksa terjadinya akad nikah padahal seorang anak gadis tidak izin. Banyak tidak terjadi di sini dalam rumah tangga muslim? Banyak. Nah, ini adalah nikah karena kepentingan orang tua. Na'udzubillah, jangan terjadi di rumah tangga kita. Di beberapa rumah tangga muslim,
Banyak seorang ayah yang memaksakan menikahkan anak gadisnya demi kepentingan non anak. Apa maksudnya? Karena hutang yang terlilit, karena ingin mendapatkan ekonomi yang lebih kuat. Kemudian dia nikahkan anaknya dengan maksud-maksud lain, yang itu hanya untuk kepentingan ayah ibu. Bagaimana akad nikahnya? Akad nikahnya dianggap sah, tapi hukumnya berdosa. Karena suka tidak suka, akad nikah itu terjadi. Nah, tetapi ingat, rumah tangga anak tidak akan menempuh sakinah mawaddah warahmah, karena ingat, sebuah akad itu mesti harus atas dasar keredhaan. Akad apapun namanya, Pak. Termasuk nanti akad jual beli. Jadi dalam syariat ini, dalam hidup ini, akan banyak terjadi akad-akad yang itu mesti kita pahami. Nah, apa contohnya akad? Seperti akad jual beli. Bapak penjual, saya pembeli. Ketika akad kita jual beli jelas, saya serahkan duit 1 juta, saya ambil handphonenya. Ini namanya akad jual beli. Bapak redho, saya redho. Itu namanya akad jual beli. Akad itu akan terjadi antara 2 orang. Nah, akad titipan al-wadi'ah atau akad ijarah, sewa menyewa, itu pasti antara 2 orang. Antara 2 orang ini, syarat akad itu adalah adanya persetujuan. Termasuklah nanti dalam akad nikah mesti ada persetujuan. Nah, boleh tidak? Termasuk ibadah korban itu. Ibu, di sini berapa harga korban satu, Bu? 2.650.000. Nah, sekarang begitu ibu punya duit 260.000, ibu menyerahkan ke saya sebagai panitia, ditransfer 2.650.000. Itu apa akadnya tuh? Ayo. Tidak boleh tidak ada akadnya. Maka duit korupsi itu tidak ada akadnya. Ini saya korupsi untuk tidak ada akad. Tidak jelas akad. Jadi kalau ada transaksi tidak jelas akad itu salah. Apa akadnya tuh, Pak? Nah, harus jelas itu akadnya. Jual beli enggak. Akad yang terjadi antara peserta korban dengan kita panitia itu akadnya akad wakala namanya. Akad mewakilkan. Apa maksud mewakilkan? Pada dasarnya secara hukum asal, ibadah korban itu kita lakukan sendiri-sendiri, bukan dikerjakan orang. Karena itu termasuk amal ibadah yang sifatnya maliyah. Jadi ada ibadah badan, sholat, puasa tuh badan tuh, nggak bisa diwakilkan tuh. Pak, tolong Pak, beko apa sholatkan namun zuhur 2 kali ya, sakit badan, nggak bisa. Nah, tapi kalau maliyah seperti korban itu bisa diwakilkan. Jadi dulu sebenarnya secara asal orang kalau berkorban itu, Rasulullah itu beli kambing sendiri, dipotongnya sendiri, dikulitinya sendiri, dicencang-cencangnya sendiri, diplastikannya, terus dibagi oleh Aisyah. Sampai sekarang di Arab Saudi, kalau Bapak ingin berkorban tanggal 10, ambil mobil, starter, langsung bawa istri dan anak, langsung ke pasar hewan. Sampai di pasar hewan, orang sudah banyak, hitung, saya ini 1. Begitu dapat, bayar, langsung disembeli, disaksikan, Bismillahirrahmanirrahim, sembeli, kemudian dikuliti orang tuh cepat tuh Pak, ukuran setengah jam tuh selesai, dipotong-potong, cencang-cencang, masuk plastik, masuk dalam bagasi mobil. Kunci, setir, pulang, bagikan ke tetangga. Sampai sekarang Arab Saudi seperti itu. Masing-masing saja. Jangan mimpi kalau Bapak pergi ke Arab Saudi akan ada daftar peserta korban. Tidak ada tuh. Tidak ada tuh.
Kita Indonesia ini agak beda sedikit. Lah manjo-manjo jemaah. Ibu, ibadah korban yang Bapak lakukan sendiri-sendiri itu Bapak wakilkanlah ke pengurus masjid, panitia. Jadi kita ini sebenarnya taukil, mengerjakan amal ibadah ibu dikerjakan panitia. Taukil namanya. Dan taukilnya tak lembaga agak no Pak. Taukil dari ujung sampai ke pangkal, all rest, mulai mencari kerbaunya, ondema. Memang parah jemaah ini mencari kerbau, merawat sebelum hari H itu payah tuh Pak. Jangan sampai hilang kerbau atau mati dia. Itu payah tuh. Bacailah orang tukang menjago 24 ekor, 26 ekor tuh. Hari H menyembelih, bacarilah tukang sembelih. Sudah sembelih dipotong-potong, sudah dipotong-potong, dicari pula plastik, diplastik-plastikkan, dibagi-bagi dari A sampai Z. Maka karena ibu mewakilkan kepada panitia, maka karena kami hanya sekedar mengerjakan, seluruh operasionalnya itu dibebankan kepada ibu. Kan iya apa enggak? Jangan terima bayar saja. Jadi kalau ada nanti jamaah ini banyak rundingnya Pak, pulangnya tidak, Bu sembelih sendiri. Gitu ya. Buatlah pulang aja apa korban ibu. Iya apa enggak? Banyak lo kerengkang jemaah lo. Lawak bantu mengerjakan apanya tuh, nanti kita minta biaya 200.000. Kan masa mahal segala macam. Dan jangan coba-coba kurang plastik, kurang upah. Minta balik ke peserta korban, sogan awak. Pakai aja lah kas masjid. Haram, 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 haram. Tak boleh nak ada cerita kas-kas masjid. Karena itu punya orang tuh, punya masing-masing. Nah itu korban itu akadnya wakalah itu. Nah Bapak Ibu besok, karena kita sudah bersedekah, ada pula jemaah nih, seketi awak dapat daging korban tahun, awak peserta. Kalau main-main tangsa banyak dapat daging korban, balikkan duit ke ibu tuh, pergi ke pasar pagi beli daging aja lah. Bawa ke rumah, dapat banyak daging. Namanya kita bersedekah, lebih sedikit lebih baik. Nah, ada pula ibu-ibu nih, dapat banyak tuh suka dia. Jangan, prinsipnya bang. Nanti kita panitia akadnya, ini penting ini, akadnya ini. Ini namanya akad al-wakalah, kita mewakilkan. Nanti kalau kerbau korban itu sudah menjadi hewan, lah tertegak hewan 1 ekor di situ, itu hewan itu sudah jadi milik Allah. Paham, jadi milik Allah, bukan lagi milik ibu, bukan milik panitia, itu sudah milik Allah. Karena ini sudah milik Allah, maka bahagian dari korban tadi jangan sedikit pun dijadikan sebagai upah. Nah, itu catatannya, karena sudah milik Allah. Dari mana upahnya Ustaz? Minta ke ibu tadi. Bu, ikau upahnya kok 1 korban kok ompe 1.000, siko duit ibu 50.000, nyumbang sama-sama. Masa bertambah-tambah? Kata kalian potong 2.650.000, kok bertambah lo 50.000, bertambah lo 100.000. Bu, giko aja lah bu, kok talinya ibu bawa pulang lah, cepi seorang itu aja lah. Nah, makanya nanti itu mesti dihati-hatikan. Nah, kembali kita ke pokok kita, itu namanya al-wakalah. Nah, termasuk juga akad nikah itu mesti atas dasar redo sama redo seluruh unsur yang terkait. Bapak Ibu sekalian, ini penting. Kenapa ini menjadi penting? Karena dalam perkawinan itu hanya 1 kali untuk seumur hidup. Sekarang, apa yang terjadi kalau akad nikahnya itu dipaksakan? Jawabannya, akad nikahnya sah. Apa yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak? Kalau seorang ayah merasa ini adalah calon yang cocok untuk seorang anak, akhlaknya, sifatnya, hari-harinya,
kemudian dinikahkan dengan seorang anak, tetapi anak ini tidak izin, tapi sang ayah mengotot untuk menikahkan. Sahkah akad nikah? Jawabannya sah. Maka ketika akad nikah itu terjadi, maka sang ayah menengoklah bagaimana perkembangan perkawinan anak ini. Karena ada seseorang yang pada awalnya dia tidak suka, tapi lama-lama suka. Nah, ini ibu-ibu ini mungkin pernah nih dijodohkan ini. Coba angkat tangan yang dijodohkan. Nggak tahu awak do Ustaz. Nggak tahu apa. Entahlah Ustaz, tiba-tiba koyo laki awak ala 20 tahun puluh. Ya kan? Ya kan? Untung ibu cepat menikah. Saya menengok anak-anak gadis sekarang itu memang lambat-lambat menikah. Ya. Nah, kita lanjutkan ke kaji kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, termasuk juga nanti keredoan di dalam perkawinan ini adalah keredoan akibat dari terjadinya perkawinan itu, diantaranya adalah akan terjadinya saling mewarisi antara akad nikah tadi. Nah, jadi begitu terjadi akad nikah, otomatis akan ada hukum yang timbul di atas akad nikah tadi. Apa itu Ustaz? Yaitu terjadinya saling waris mewarisi. Jika suami yang wafat, istri yang jadi ahli waris. Jika istri yang wafat, maka suami yang menjadi ahli waris. Sekarang, Bu, anak gadis yang malu-malu itu cuman dulu. Zaman-zaman ibu gadis. Anak gadis sekarang tidak ada malu-malunya lagi. Bahkan dia pula yang memperkenalkan ke kita. Ya, ini calon suami saya. Ya, macam. Kan itu keadaan sudah bertukar. Dulu, kalau ada anak bujang orang, datang ke rumah seorang anak perempuan, yang keluar itu ayahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lembut suara yang datang nih, anak laki-laki orang. Datang ayahnya. Waalaikumsalam. Masuk. Masuk. Begitu masuk, duduk ayahnya. Anak gadisnya kemana Pak? Takut setakut-takutnya. Masuk dalam kamar. Ada apa? Itu ada apa tuh Pak? Itu macam petir di siang hari. Ini anak bujang ini mendengarkan. Ada apa? Oh, memang beratnya ujian. Saya apa? Kamu anak siapa? Siapa yang mengantarkan air minum? Anak gadis atau ibunya? Ibunya. Anak gadis takkan keluar. Begitu anak laki-laki orang ini pulang, menggigil lah anak itu dipanggil. Namanya Nur. Nur, sini. Oh, takut anak. Apa yang? Siapa tadi itu? Apa yang anak jelas lagi ceritanya. Itu dulu Pak. Kalau sekarang datang anak laki-laki orang, Assalamualaikum. Siapa yang menjawab salam? Anak gadis kita, Waalaikumsalam. Duduk juga ayahnya ini. Kau anak laki-laki orang ini anak gadis dia. Duduk juga ayah di situ. Untuk menemankan anak dia bercerita. Yang ibu pula yang parah. Apa kata bini dari ruang tengah? Bang, masuklah, masuk. Apa nih? Malulah awak. Ibu pula yang nyuruh laki masuk ke dalam. Iya apa enggak? Iya nih, iya kan aja lah. Boleh enak ceramah dikit. Enggak begitu lama bercerita anak nih. Datanglah anak nih. Ya, Bu, saya pergi dulu dengan abang sebentar ya. Apa jawab orang tuanya? Nggak, jangan. Nggak perlu. Jangan macam-macam. Nah, itu jawabannya. Jangan lama-lama ya. Iya apa tidak? Masya Allah berubah. Sekarang, problematika hukum Islamnya apa? Kalau ada seorang anak gadis
sudah kenal dengan laki-laki lain, kemudian dia minta dinikahkan, ternyata ayahnya pula yang tidak mau. Kalau tadi kan anak gadis yang tak mau nih, sekarang ayahnya tak mau menikahkan. Banyak tak Pak dalam rumah tangga muslim? Kata ayah, kalau itu juga calonmu tidak akan ayah nikahkan sampai kapanpun. Memang payah menaki ayahnya. Macam mana terjadi? Anak laba dua-dua siang malam. Itu jo nampak calon suami. Anak gadis. Udah setuju. Ibunya setuju. Abang-abang kandungnya setuju. Ayahnya yang tidak setuju. Berarti dalam konsep ini Bapak Ibu sekalian, ada orang yang terlibat dalam akad nikah yang dia tidak setuju dengan akad nikah. Terjadi akad nikah? Jawabannya tidak terjadi. Boleh tak diwakilkan kepada ayah, kepada saudara kandung, abangnya? Udahlah, kalau ayah tidak mau, biar abang yang menikahkan. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tetap ditunggu ayah kandungnya mengizinkan. Setidak-tidaknya, begitu datang orang ke ayah kandung, bang, abang nikahkanlah anak abang nih. Jangan abang berkeras juga lagi, kata orang lain, kata kawannya. Kata anak-anaknya, ayah nikahkanlah adik nih, jangan ayah biarkan. Tak mau dia. Alasannya apa? Alasannya tidak alasan syar'i. Kalau alasan syar'i itu beda agama dia, ternyata calon itu non muslim, itu boleh. Atau pemabuk, pemadat, narkoba itu alasan syar'i. Tidak ada alasannya. Alasannya hanya karena ayah dari yang laki-laki, berarti yang calon besannya ini pernah memecatnya di kantor dulu. Trauma masa lalu dia. Awak lemak-lemak jadi kabit, tahu-tahu digeser. Nah, ayah dia itulah dia. Nah, boleh apa tidak? Maka tidak akan terjadi akad nikah Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh. Setidak-tidaknya ayahnya mengeluarkan surat. Apa suratnya? Saya setuju anak saya dinikahkan oleh saudara kandungnya, tapi saya tak hadir. Itu tidak apa-apa lah. Berarti dia mewakilkan. Surat tidak juga mau, lisan juga tidak ada. Apalah yang mau kita buat lagi nih? Tetap ditunggu izin ayah kandung. Ternyata ayah kandungnya tidak juga mau berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Apa upaya yang bisa kita lakukan? Istrinya mencoba merayu suaminya, langsung marah, langsung tensi. Pokoknya indah aja. Apa yang dilakukan? Nah, kalau ada kasus seperti ini di tengah masyarakat, yang bisa kita lakukan adalah yang anak gadis tadi membuat permohonan, dia datanglah ke pengadilan agama. Kalau kita yang di jalan, Farid Indah, datang ke pengadilan agama, nanti ketemu registrasi di depannya, Bu, saya ingin mengajukan penetapan wali. Namanya kasusnya Wali Aldol, seorang ayah kandung yang tidak mau menikahkan. Kemudian diadukanlah ke pengadilan. Sampai di pengadilan, masuk permohonan majelis hakim, dipanggillah ayahnya ini datang ke kantor. Kadang, Pak, jurusita datang, Pak, bapak ayahnya satu. Oh, terkejut ayahnya. Apa nih? Panggilan dari pengadilan, Pak, tentang penetapan wali. Datanglah, ditanya kepada hakim, Pak, bapak betul diidentifikasi dulu, ini siapa yang mengajukan permohonan. Pak, betul ini anak bapak, Nurmiati binti apa itu anak bapak? Ya. Anak gadis bapak mengajukan ke pengadilan bahwa bapak tidak mau menikahkan. Apa alasan bapak? Hakim itu berusaha untuk menasihati, Pak, ini kewajiban bapak. Kalau memang bapak sudah nikahkan, biarlah rumah tangga mereka takdirnya Allah yang menentukan. Yang penting kewajiban bapak sudah selesai.
kewajiban bapak sebagai seorang ayah, yakni menafkahi, mendidik, memberikanlah pakaian, minum dan segala macam, termasuk menikahkan itu kewajiban bapak. Tetap tidak mau, alasannya tidak jelas. Kalau sampai ujungnya tidak bisa didamaikan, maka nanti pengadilan memutuskan. Nah, apa keputusan pengadilan? Pengadilan memutuskan, konsideran isinya adalah memerintahkan kepada KUA setempat, kalau kita ini di Tuah Madani, yang gabung masih dengan Bina Widya, memerintahkan KUA Bina Widya atau garis miring Tampan untuk menjadi wali bagi anak ini. Atas dasar surat dari pengadilan, pergilah anak gadis ini ke kantor KUA. Assalamualaikum Pak KUA. Waalaikumsalam Pak KUA, kami ingin menikah. Siapa calon mempelai laki-laki? Saya. Siapa calon mempelai perempuan? Ini. Siapa wali kalian? Pengadilan meminta Pak KUA yang menjadi wali. Kemana ayah kandungmu? Ayah kandung saya tidak mau menjadi wali. KUA pun akan berusaha untuk menasihati ayahnya dulu kalau bisa. Juga tidak bisa, maka ayah ini ditinggalkan lagi. Maka menikahlah anak. Siapa yang walinya? Wali hakimlah yang menjadi wali. Ayahnya ditinggalkan lagi. Begitu terjadi, aku nikahkan engkau dengan Syanu binti Syanu dengan mas perkara salat tunai. Keluarlah surat nikahnya, sahlah anak ini menikah, ayahnya ditinggalkan. Bapak-bapak, apalah perasaan awak sebagai seorang ayah apabila anak menikah, bukan kita yang jadi wali, tapi diambil alih oleh negara. Masya Allah. Itu yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Maka hati-hati, wahai seorang ayah. Kewajiban seorang ayah adalah menjadi wali bagi anak ketika terjadinya perkawinan. Itulah makna Bapak Ibu sekalian, bagaimana posisi apa? Posisi kembali kita ke pangkal, posisi persetujuan masing-masing pihak. Kalau janda tadi ditunggu perintahnya atau pendapatnya, kalau seorang gadis diminta izinnya. Bagaimana bentuk izinnya seorang gadis? Rasulullah mengatakan iznuha adalah diamnya. Demikian pengantar dari kami. Sebelum kita lanjutkan ke topik berikutnya, kita buka tanya jawab seperti biasa. Dipersilakan. Ada pertanyaan? Silakan Pak dari kiri. Ya. Silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, ini menyimpang sedikit dari topik kita. Tadi Pak Ustaz ada menyinggung. Ya, silakan Pak. Karena ini berkaitan dengan hukum nanti. Misalnya Pak, kami sini ada panitia Pak. Ya. Jadi para peserta sudah menyerahkan sebetulnya pada panitia. Andai kata panitia sudah berupaya semaksimal mungkin, sudah terkumpul sapinya. Tahu-tahu besok di hari H, jelang hari H, malam ini mati satu Ustaz. Bagaimana? Apa hukumnya Ustaz dan apa solusinya? Sementara kalau dibebankan kepada panitia juga Ustaz, dari mana? Ini masalah Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau dalam bab wakalah, resiko, kan begitu. Resiko akibat sesuatu yang diwakilkan di luar kemampuan wakalah itu tidak jadi beban orang yang menerima wakil. Seperti ada seseorang mewakilkan kepada kita untuk sebidang tanah. Ternyata terjadi banjir besar.
hilang aset, atau seperti tadi dicuri orang, atau mati, ya mungkin saja talinya tidak pas, tetapi itu tidak karena kesengajaan, tidak karena kesengajaan, tidak karena kelalaian dari panitia korban, itu menjadi beban bagi peserta korbannya, dengan syarat itu tidak disengaja. Ada kasusnya Pak, ada beberapa tempat kerbau ini ternyata diletakkan tak jauh dari kolam, masuk ke kolam tapi talinya tersangkut Pak, dan itu di luar, jadi kerbau ini agak liar sedikit. Itu kembali kepada bebannya kepada peserta korban. Jadi panitia tidak dibebankan untuk mengganti. Tapi kalau itu kelalaian kita panitia, dari ketua, sekretaris, bendahara itu wajib mengganti. Dari mana duitnya Pak? Dari duit masing-masing. Itu resiko menerima amanah. Jadi hati-hati panitia korbannya. Itu 24 ekor tuh berapa asetnya tuh yang akan kita amanahkan itu. Jangan main-main. Kalau tidak, mengundurkan diri per hari ini. Jangan mengundurkan diri, tidak ada orang di kampung yang mengundurkan. Saya tengok panitia korban itu aja orangnya, terus tidak ada orang lain. Putar itu juga orangnya putar. Jadi ibu, kita sebagai peserta korban ini, tunjukkanlah akhlak. Akhlak kita apa? Amanah yang diterima oleh panitia itu besar. Kadang-kadang peserta korban begitulah menyerahkan duit 2.650.000, malah macam raja lo tuh, nggak tahu beres ya kan. Nah, itu amanah. Jadi Pak, analisis dulu kasusnya seperti apa. Kalau dia tidak kelalaian, maka dia tidak dihitung menjadi beban panitia. Al-wakalah seperti itu dia. Jadi kalau fikih al-wakalah mewakilkan. Nanti al-wakalah itu terbagi dua Pak. Ada al-wakalah bitabarru, yang hanya mengharapkan keridhaan Allah, itu yang panitia tuh. Ada al-wakalah bil ujroh, mewakilkan, mengerjakan suatu pekerjaan orang tapi kita dimintai upah. Apa contohnya? Agensi-agensi itu Pak. Kan ada orang berkorban lewat aplikasi, berkorban lewat yayasan. Itu kita menyerahkan korban ke yayasan tadi, tapi ngambil upah dari situ. Itu boleh, tidak ada masalah. Ya, kalau kita kan bitabarru saja. Keredoan. Ya cukup Pak ya. Silakan. Yang lain masih ada Pak? Ini Bapak nih, yang di depan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih baik memiliki anak perempuan kita orang tua yang mencarikan jodoh, atau anak perempuan kita yang mencarikan anak kita yang menjadi laki-laki kita. Terima kasih. Tentu karena ini sesuatu yang sifatnya hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia, tentu kedua-duanya bisa dianggap baik. Ya, kedua-duanya bisa dianggap baik. Kalau ayah yang mencarikan jodoh, kemudian anaknya setuju, dan orang itu baik, tentu lebih baik. Kalau anaknya yang mencari, terus ayahnya setuju, itu juga lebih baik. Jadi, mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol adalah mana yang dapat suami yang paling baik buat anak. Kan kalau sekarang kan susah juga mengukurnya Pak. Anak pasif, ayah yang mencari. Ya, kemudian anak setuju, alhamdulillah, tidak ada masalah. Ternyata dari anak, sekarang kan banyak dari anak yang memperkenalkan ke orang tua. Kenapa? Karena anak kita ini sekarang
Tidak seperti anak dulu, dia berkarir. Dia bekerja di kantor, ada yang di kantor pemerintah, ada yang di swasta. Dia punya teman kuliah, dia yang mengenalkan dengan kita juga baik, tidak ada masalah. Jadi mana yang lebih baik, tentu ukurannya adalah mana jodoh yang terbaik. Ya, dari manalah Pak? Kadang-kadang ayah nak dapet jodoh untuk anak, yang anak nak dapet kan tidak masalah. Ya. Yang lain silakan, masih ada? Aneh yang satu, Ibu silakan Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Bu. Masalah dari masalah anak. Iya. Jadi masalah juga contoh begini, Bapak sampaikan tadi bahwa anak itu berkarir, dia dapat sadarnya. Kemudian dari pihak laki-laki ini dan selalu membawa anak keluar. Iya. Ya, diterima oleh orang tua. Tapi ditanya, apakah yang laki-laki harus ditanya oleh orang tua atau anaknya sendiri? Sebab kalau anak sendiri ditanya jawabannya dia belum punya modal atau belum punya uang. Sementara laki-laki ini membawa juga anak dan kita. Nah ini jadi masalah. Kadang-kadang orang tua mau bertanya kepada yang laki-laki, jawab laki-laki itu tidak ini bersama sama anak bapak. Sedangkan laki-laki ini betul tidak lihat oleh masyarakat dalam seperti ini. Belum ada yang akan menjawab, tapi dia mau juga dengan anak kita. Jadi dalam hal ini orang tua itu sebagai ditanya anak perempuannya yang punya modal. Apakah anak perempuan yang punya modal untuk menikah apa laki-laki? Sementara laki-laki ini tak berani orang tua bertanya. Nah ini jadi masalah. Kenapa tidak berani Bu? Kan anak kita. Karena ditanya, katanya anak bapak dulu. Jadi itu jadi problem ya. Sekarang Ibu, kita orang tua mesti tegas. Ketika seorang anak gadis dekat dengan anak laki-laki, yang kita gadis gitu laki-laki, begitu dibawa, tunggu. Sekarang Ibu tanya kalian, kamu sebagai laki-laki suka nggak dengan anak saya? Suka. Kalau kamu suka, suruh orang tuamu datang untuk melamar. Kami belum siap Bu. Kalau belum siap, jangan bawa anak gadis saya tunggu kamu siap. Dia tidak boleh diizinkan keluar berdua. Keras. Tak boleh diizinkan. Anak gadis kita tidak boleh diizinkan pergi dengan laki-laki lain. Titik. Ini Pak, itulah jawaban kita orang Indonesia. Nah, tunggu Bu, ini keras nih, nggak keras nih. Nah, ini bagus. Titik. Kalau kalian ingin pergi juga makan bakso, bawalah adikmu atau bawalah mahramnya, pergilah. Saya aja saya lihat ya. Bu, kenapa Bu? Begini, Bu, Bapak Ibu sekalian, saya juga punya anak gadis, anak bujang ya. Sama nih, kerison kita semua kita nih. Kenapa Bu? Anak kita tak punya suami sampai dia wafat, tidak ada dosanya di sisi Allah. Andaikan ada seorang anak tidak dapat jodoh sampai wafat, tidak ada dosa di sisi Allah. Tapi begitu kita biarkan dia pergi, dia berdosa, kita sudah pasti berdosa. Paham Bu? Dan yakinlah kepada Allah, setiap makhluk hidup itu ada pasangannya. Anak kita ini pasti ada pasangannya, tapi belum ketemu saja sebenarnya. Jadi kalau dia tidak serius, stop. Jangan kalian pergi. Ibu sudah larang, bapak sudah larang, tapi dia mencuri-curi keluarnya. Kita tidak berdosa lagi. Paham Bapak Ibu? Ibu mesti paham. Ini bukan main-main loh.
Nah, sekarang yang tidak ada tuh adalah saya menengok, dia agak serius nih. Kita ini segan ke anak. Anak kita ini sudah bekerja, PT-nya lah banyak. Anak kita ini sudah bisa memberi kepada ibunya karena dia sudah kerja, tak kerja di bank, tak kerja di perusahaan, ya kan? Lah bisa mengasih ke ibunya. Nah, begitu mengasihi ke ibunya, ke ayahnya, tahu-tahu dia dibonceng oleh laki-laki lain. Ndak kita larang segan. Iya apa ndak? Ndak ada segan-segannya. Selagi masih anak perempuan belum menikah, dia menjadi kewajiban kita. Oh, jangan mentang-mentang kalau kau kasih ibu duit terus ndak ibu larang. Jangan main-main. Disitulah letak wibawa seorang tua. Masalahnya Pak Ibu, awak kok nak punya wibawa depan anak, betul apa enggak? Hilang wibawa ibu depan anak. Kenapa? Karena kita tidak tegas dari awal. Contoh, kita nak punya wibawa. Anak laki-laki kita, kelas 3 SMA, kelas 2 SMA, atau kuliah, kita suruh sholat subuh. Bangun dia atau dia melawan nih? Melawan atau bangun dia? Melawan dia kan. Subuh. Ayah ini tak apa-apa bangun orang-orang ngantuk. Kita punya bawah. Jangan macam-macam. Subuh atau tidak? Wah. Sampai dia sholat subuh dengan memberungut-berungut, dengan marah-marah. Jangan pedulikan, yang penting subuh. Jangan sampai kita kalah. Kata istrinya, bang, udahlah bang, daripada ribut-ribut dengan anak pagi-pagi, biarkan aja lah. Betul nggak kata istri seperti itu? Bah, biarkanlah anak tidur daripada ribut-ribut. Yang penting sholat, walaupun memberungut, sholatnya asal-asalan. Nggak masalah. Sholat dia asal-asalan. Tidur balik. Subuh besok, ulang balik. Subuh. Jangan macam-macam. Wah. Sholat asal-asalan. Subuh besok, ulang balik. Sholat, jangan main-main. Kalau sudah berulang-ulang, anak akan patuh. Ya apa enggak? Kita ini cenderung mendiam-diamkan. Karena didiam-diamkan, anak merasa nyaman. Dibawa oleh laki-laki sekali, anak perempuan kita izin ibu. Dah sekali lewat, 2 kali lewat, 3 kali lewat. Coba dari awal. Jangan main-main. Apa bu, buat PR semacam di rumah buat. Katanya di rumah kawan bu, masuk dalam mobil, ibu antar. Makan-makan semacam bu, ayo ibu temankan makan-makan, ibu traktir kalian. Bu bisa pinjam mobil kawan dengan jalan, pergi. Ini mobil, ini supirnya, pergilah. Seperti itu. Kalau kita tidak punya wibawa, lewat oleh anak. Pak punya wibawa depan anak-anak. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Ini berat ya, berat. Ini Ustadz gue pandai bercerita, Ustadz cobalah lah gadis anak Ustadz, entahlah kalau gadis Allah alam seperti apa nih. Kita terimalah nasib masing-masing kita nanti. Jangan disangka orang pandai ceramah nih perkaranya selesai, tidak sama nasib kita. Saya tak pandai-pandai aja depan Bapak Ibu sebenarnya. Tapi tiba di saya, Masya Allah, Nabi Sawab ini. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang patuh, soleh-soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.